Halo semuanya, selamat datang kembali di Sugimoto Channel. Nah, gue baru aja pulang nih dari Museum Fujiko F Fujio atau yang lebih dikenal dengan Museum Doraemon. Dan kali ini gue mau berbagi 5 tips untuk mengunjungi Museum Fujiko F Fujio. So, here we go. Nah, yang pertama, usahakan kalian membeli tiket Museum Fujiko F Fujio ini pada saat hari pertama kalian mendarat di Jepang atau pada saat hari pertama kalian sampai ke Jepang. Tiket Museum Doraemon ini memang sangat terbatas karena tiap harinya pengunjungnya dibatasi. Jadi memang pihak museum sendiri membatasi agar jumlah kunjungan tidak terlalu overloaded dan tetap nyaman untuk dikunjungi segala usia. Sebenarnya tiket Museum Doraemon ini hanya dijual di Jepang, namun gue sempat lihat juga ada agent atau jasa yang dapat membelikan tiket ini dari luar Jepang. Jadi kita misalkan dari Indonesia nih, kita bisa pesen tiket tersebut, nanti kita ambil di Jepang juga. Akan tetapi gue gak saranin itu karena biayanya sangat mahal. Harga tiketnya itu bisa menjadi 2 kali lipatnya dari harga tiket yang sebenarnya. Jadi daripada uang kalian terbuang percuma, ada baiknya mending langsung beli aja pada saat hari pertama kalian nyampe ke Jepang. Cara belinya gampang, kita tinggal ke minimarket Lawson aja yang tersebar di banyak tempat di Jepang ini. Kemudian kita cari mesin Lopi, di sana tersedia menu untuk membeli tiket Museum Fujiko F Fujio. Namun sayangnya memang menunya semua dalam bahasa Jepang. Kalian bisa cari petunjuknya di internet ataupun kalau cara gampangnya tinggal minta tolong saja sama mas-mas Lawsonnya, maka dia akan dengan senang hati menolong kalian untuk dapat membeli tiket Museum Fujiko F Fujio. Kedua, gue sarankan kalian menyediakan waktu setidaknya 3-4 jam kalau kalian ingin mengeksplor Museum Doraemon ini secara menyeluruh. Karena apa? Karena sebenarnya ada banyak ruangan atau banyak bagian di museum ini yang dapat kalian jelajahi secara lebih maksimal. Ada museum bagian eksibisi, ada juga bagian bermain, ada juga taman bacaan, ada juga tempat untuk foto-foto, ada juga bioskop yang menampilkan film Doraemon yang tidak pernah ditampilkan di belahan bumi manapun selain di Museum Doraemon ini. Dan juga ada museum cafe yang makanannya ataupun minumannya itu sangat menarik untuk kalian foto ataupun untuk kalian nikmati. Jadi museum cafe menurut perkiraan gue setidaknya akan menghabiskan waktu 1 jam. Dan bagian exhibition, foto-foto dan sebagainya menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Jika kalian ingin menambah lagi berbelanja souvenir atau mungkin menonton teater, itu bisa menambah waktu lagi 1 jam. Jadi setidaknya sediakan 3-4 jam untuk datang ke Museum Fujiko F Fujio ini. Tiga. Nah, ada satu highlight yang cukup menarik di Museum Doraemon ini, yaitu Museum Cafe. Dan di Museum Cafe ini ada banyak makanan dan minuman yang didesain secara khusus bertemakan Doraemon dan juga karya Fujiko F Fujio yang lainnya. Namun sayangnya, antrian Museum Cafe ini sangat-sangat panjang. Waktu gue datang aja, gue harus mengantri hingga 2 jam untuk dapat masuk dan menikmati sajian di Museum Cafe Fujiko F Fujio ini. Tips dari gue, karena Museum Cafe ini ngantrinya sangat-sangat lama, jadi begitu kalian masuk ke area Museum Fujiko F Fujio ini, kalian langsung aja menuju lantai 3 ke bagian Museum Cafe-nya. Buat apa? Untuk ambil nomor antrian, karena waiting list untuk masuk kafenya itu sendiri itu panjang banget. Ini sangat penting karena kalau misalkan kalian ke ruangan eksibisi dulu, kemungkinan kalian tidak akan bisa masuk sampai museum itu tutup mungkin kalau kalian mengambil waktu datang siang ataupun sore. Kalian masuk, kalian langsung ke lantai 3, ambil nomor antrian, lalu turun kembali ke lantai 1, lalu mulai menjelajah sambil menunggu nomor antrian kalian
tiba. Tapi jangan lupa juga, jangan terlalu asik mengeksplor sehingga kalian lupa untuk datang kembali ke Museum Cafe. Karena apa? Kalau misalkan nomor antrian kalian terlewat, ya mau nggak mau kalian harus mengambil nomor antrian yang baru dan mengulang mengantri dari awal. Untuk souvenir, memang ada banyak item yang tidak diperjualbelikan di luar Museum Fujiko F Fujio ini. Jadi kalau misalkan kalian memang penggemar sejati Doraemon atau mungkin karya-karya Fujiko F Fujio, ada baiknya kalian menyisihkan sedikit uang kalian untuk membeli 1-2 souvenir yang nggak usah yang terlalu mahal-mahal. Setidaknya bisa menjadi pengingat kalian atau kenang-kenangan bahwa kalian pernah berkunjung ke Museum Fujiko F Fujio. Kelima, tepat sebelum kalian keluar dari ruang eksebisi di lantai 2, coba tengok di sebelah kanan, itu akan ada kalian temukan secarik surat pendek yang ditulis oleh Masako. Masako itu istrinya almarhum Fujiko F Fujio. Dia menulis sebuah surat pendek kepada sosok Fujiko F Fujio yang telah tiada. Surat tersebut sebenarnya nggak terlalu panjang, cukup singkat. Tapi gue pribadi cukup tersentuh dengan isi surat tersebut. Karena begitu mendengar dan mengetahui surat yang ditulis sama Masako ini, gue langsung bisa merasakan spirit atau jiwa dari Fujiko Fujio yang berjuang, yang bekerja dengan sepenuh hati, dengan passion dia yang kurang lebih, dia pernah ngomong seperti ini, bahwa dia akan bikin sebuah karya yang dia sendiri tidak akan pernah bosan untuk menggambarnya, dan orang lain itu tidak akan pernah bosan untuk membacanya. Dan memang semua itu terwujud berkat kegigihan Fujiko F Fujio. Kalau isi suratnya sendiri kurang lebih seperti ini, bahwa si Masako ini percaya bahwa Fujiko F Fujio itu selalu ada beserta dia dan beserta seluruh orang-orang lain yang dicintainya, dan karyanya akan menjadi warisan berharga untuk generasi-generasi yang akan datang. Isi lengkap dari suratnya bisa kalian cari tahu sendiri kalau nanti kalian berkesempatan berkunjung ke Museum Fujiko F Fujio ini. Dan jangan sampai kelewatan, karena kalian udah nonton video ini, karena gue udah bikin video ini supaya kalian jangan sampai kelewatan, karena gue juga hampir kelewatan bagian tersebut. Namun bersyukur gue masih bisa melihat bagian tersebut, dan itu menjadi salah satu spot favorit gue. Dan menurut gue juga itu merupakan salah satu the best part of Museum Fujiko F Fujio ini. Oke, sekian dulu tips and trick dari gue untuk berkunjung ke Museum Doraemon di Jepang. Nah, like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa di-share ya jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga di-subscribe channel ini di Sugimoto ID agar gue semakin semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye-bye.